Raka sampai di dasar lorong. Ruangan sempit berbentuk bulat. Di tengahnya, dinding itu kini tertutup daging, berdenyut. Seolah ruangan itu adalah perut makhluk hidup yang baru saja bangun. Di tengah ruangan itu, berdiri altar batu yang tak utuh. Sebagian terbelah, seakan pernah digunakan untuk memotong sesuatu yang melawan. Di sekeliling altar, duduk 3 mayat. Selamat datang. Kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Di tengah hutan yang tak pernah tercatat oleh peta, ada sebuah rumah tua, berdiri sendiri, membelakangi lembah kabut. Tidak ada jalan menuju ke sana, tidak ada alamat, hanya pohon-pohon yang semakin rapat dan bisikan-bisikan yang semakin jelas saat kalian mendekat. Rumah itu menyimpan sejarah yang tak ditulis. Sejarah yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tinggal terlalu lama. Raka, Sarah, dan putra kecil mereka bernama Adit baru saja pindah ke rumah itu. Mereka mengira mereka hanya sedang menjauh dari kota. Tapi mereka tidak tahu. Mereka bukan penghuni pertama, bukan juga penghuni terakhir. Dan rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Cerita ini bukan tentang rumah. Ini tentang apa yang disimpan di dalamnya. Tentang suara-suara dari balik tanah. Tentang anak-anak yang tidak bisa keluar. Tentang pengantin yang dijanjikan. Dan malam ini, kalian akan mendengarkannya dari awal, sampai tak ada lagi jalan kembali. Suatu malam, Raka tiba-tiba terbangun. Angin tak berhembus, udara diam seperti air mati. Dari jendela lantai 2, dia menatap ke arah pepohonan. Kabut menggantung, seperti daging asap di langit gelap. Dan di bawah pohon pinus, di antara 2 batang yang tumbuh menyilang, ada seorang anak kecil, berdiri kaku, telanjang. Kepalanya sedikit miring, seperti patah. Matanya hitam pekat, seolah rongga kosong. Dan bibirnya menetes darah perlahan. Menetes, sampai membentuk genangan kecil di tanah. Dengan panik, Raka menyalakan senter dan berlari turun. Tapi saat di tempat itu, tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya kalung milik Adit tergantung di ranting pohon. Terlalu tinggi untuk dijangkau anak kecil manapun. Saat kembali ke rumah, Raka mendengar suara berderak dari kamar Adit. Pintu terbuka sedikit, dan dari celah itu terdengar Adit sedang tertawa pelan. Tapi ketika pintu didorong, Adit tidak tertawa. Dia sedang duduk di pojok kamar dengan tubuh gemetar. Wajahnya menghadap ke dinding. Tangannya penuh luka cakaran. Dan di lantai ada jejak langkah kecil berwarna merah tua yang mengarah ke tempat tidurnya. Jejak itu tidak kembali, tidak menyebar. Mereka
hanya menghilang di bawah tempat tidur. Ketika Raka membungkuk dan menengok ke bawah, tidak ada siapa-siapa. Tapi dari kegelapan di bawah ranjang itu, terdengar suara nafas pendek-pendek, seperti seseorang yang sedang menahan tawa. Adit demam semalaman, tubuhnya panas seperti bara, dan dari dalam mulutnya keluar kata-kata yang tak seharusnya datang dari bibir anak usia 5 tahun. Mereka sudah ambil dia, mereka ganti dagingnya. Malam itu, sesuatu berubah dalam keluarga itu. Tidak terlihat, tapi terasa. Seperti kuku tak terlihat yang menekan tengkuk, dan bisikan dari balik kayu dinding. Tumbal pertama telah dipilih, dan rumah itu mulai lapar. Keesokan paginya, karpet di ruangan tengah terangkat oleh angin entah dari mana. Tak ada jendela terbuka, tak ada pintu yang bergeser. Namun karpet itu melayang sedikit, seolah ada sesuatu yang berhembus dari bawahnya. Raka mendekat. Ia menyibak karpet dengan tangan, gemetar. Dan di bawahnya terdapat lantai kayu berwarna lebih gelap dari sekitarnya. Berjejer pola-pola melingkar, seperti dibakar langsung ke permukaan. Tepat di tengahnya, sebuah papan kayu berbentuk persegi, berbeda, tidak berdebu, dan di salah satu ujungnya ada bekas tangan kecil berlumur darah kering. Dengan linggis, Raka mencungkil papan itu. Saat papan itu terbuka, udara dingin langsung menyembur. Bukan dingin biasa, ini dingin yang beraroma besi, seperti darah dan besi tua yang membusuk. Di bawahnya, sebuah lorong batu spiral yang menurun, tak terlihat dasarnya, seperti tangga menuju neraka. Raka menyalakan senter, lalu menyorot ke dalam. Bayangan seolah menari di dinding yang bernafas. Sarah menjerit dari belakang, melarang suaminya untuk turun. Tapi suara lain ikut masuk ke telinga, seperti suara anak-anak yang sedang tertawa. Raka melangkah menuruni tangga batu. Setiap langkah seakan menurunkan suhu tubuhnya 1 derajat. Semakin ke bawah, suara dunia atas mulai menghilang. Tak ada suara Sarah, tak ada detak jam. Hanya bisikan, ribuan bisikan dalam berbagai bahasa, dalam berbagai nada, dan semua mengatakan hal yang sama. Bukalah pintu, segel sudah retak, kami telah menunggu. Raka sampai di dasar lorong. Ruangan sempit berbentuk bulat. Di tengahnya terdapat sebuah altar dari batu hitam. Permukaannya berlendir, tapi tak terlihat cairan apapun. Di atas altar, 3 lilin menyala dengan api biru yang bergetar seperti nyawa. Tak ada sumbu, tak ada bau. Tiba-tiba, dinding ruangan menyala samar, dan Raka melihat lukisan raksasa terbentuk dari darah kering. Bentuknya menyerupai makhluk tinggi, kurus, dengan tangan seperti akar dan kepala terbalik. Di sekitarnya, ratusan